Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dudi Wahyudi. Di video ini saya ingin memperkenalkan hal mendasar dalam pajak penghasilan, yaitu masalah tarif pajak penghasilan. Tujuan saya membuat video ini adalah supaya nanti lebih mudah saya menjelaskan masalah pajak penghasilan di video-video berikutnya yang akan saya buat. Sebelum kita masuk ke tarif pajak penghasilan, saya ingin menjelaskan dulu sekilas tentang jenis-jenis tarif pajak. Pertama, ada yang disebut tarif proporsional atau sebanding. Contohnya adalah tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi dengan tarif ini, berapapun dasar pengenaan pajaknya, jumlah pajaknya proporsional sebesar 10% saja. Kedua, ada yang disebut tarif progresif, yaitu tarif pajak yang ketika dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi, tarif pajaknya semakin tinggi pula. Contohnya adalah tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Ketiga, ada yang disebut tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang kebalikan dari tarif pajak progresif, di mana semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, justru semakin rendah tarif pajaknya. Kalau yang ini saya belum tahu contohnya. Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Terakhir, tarif pajak tetap. Contohnya adalah tarif biaya materai Rp6.000 per dokumen, atau kalau dengan undang-undang yang sekarang kalau tidak salah Rp10.000 per dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke tarif pajak penghasilannya ya. Dalam pajak penghasilan dikenal ada dua jenis pengenaan pajak, yaitu pengenaan pajak yang bersifat umum atau tidak final, dan yang kedua ada pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk yang bersifat umum atau tidak final dibedakan untuk wajib pajak badan dan untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan, tarif yang berlaku adalah tarif proporsional atau sebanding sebesar 22% atau 20% mulai tahun 2022. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku adalah tarif pajak progresif, di mana semakin besar penghasilan kena pajak, maka semakin besar juga tarifnya. Untuk pajak penghasilan final, pada umumnya tarif pajak yang dikenakan adalah tarif proporsional seperti PPh final atas sewa tanah bangunan sebesar 10%, kemudian tarif untuk pengalihan tanah bangunan 2,5%, ataupun untuk bunga deposito tarifnya adalah 20%. Untuk PPh atas penghasilan dari sewa tanah bangunan, saya sudah buat videonya di atas ini ya, silahkan diklik. Untuk tarif pajak penghasilan orang pribadi detailnya seperti ini. Untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta itu dikenakan tarif 5%. Kemudian untuk lapisan penghasilan kena pajak yang di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarif yang dikenakan adalah 15%. Untuk lapisan penghasilan kena pajak yang di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Dan yang di atas 500 juta rupiah lapisan penghasilan kena pajaknya itu dikenakan tarif 30%. Baik, sekarang kita lihat contoh penerapan tarif untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Ini contoh yang pertama. Dalam tahun pajak 2020, misalnya PT Indonesia Jaya menghasilkan laba dalam laporan keuangannya sebesar 80 miliar rupiah. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh angka penghasilan kena pajak sebesar 100 miliar rupiah. Nah, di sini PT Indonesia Jaya adalah wajib pajak badan ya, karena PT. Kemudian tarif PPh yang berlaku pada tahun 2020 adalah 22%. Maka pajak penghasilan terutang untuk PT Indonesia Jaya ini adalah 22% dikalikan penghasilan kena pajak. Sama dengan 22% dikalikan 100 miliar rupiah. Sama dengan 22 miliar rupiah. Itulah jumlah pajak yang terutang dan harus oleh PT Indonesia Jaya untuk tahun pajak 2020. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, contohnya seperti ini.
Dalam tahun pajak 2020, misalnya Tuan Budi, seorang pengusaha waralaba, menghasilkan laba sebesar 800 juta rupiah. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak, diperoleh angka penghasilan kena pajak untuk tahun 2020 sebesar 900 juta rupiah. Nah, bagaimana menghitung pajak penghasilan terutangnya? Nah, ini cara menghitung pajak penghasilan terutang dengan menerapkan tarif pajak progresif terhadap wajib pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak dalam contoh tadi kita adalah 900 juta rupiah, maka pajak penghasilan terutangnya adalah untuk lapisan yang sampai dengan 50 juta dikali 5%, yaitu 2.500.000 rupiah. Untuk yang di atas 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah, atau sama dengan 200 juta rupiah, itu dikenakan tarif 15%, sama dengan 30 juta rupiah. Untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, itu sama dengan 250 juta rupiah jumlahnya, dikalikan tarif 25%, sama dengan 62.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang di atas 500 juta rupiah, itu kena 30% kali 400 juta, karena tadi yang 500 juta rupiah sudah dikenakan tarif-tarif yang lebih rendah, maka sisanya yang di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%, atau sama dengan 120 juta rupiah, sehingga total pajak penghasilan terutang untuk Tuan Budi itu adalah 215 juta rupiah dalam tahun pajak 2020. Nah, demikian cara menerapkan tarif pajak penghasilan. Mudah bukan? Oh ya, saya juga sudah membuat video tentang tarif PPh Badan yang mendapat fasilitas pengurangan tarif yang omset setahunnya tidak lebih dari 60 miliar rupiah. Silahkan lihat videonya di link yang ada di atas sini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like juga video ini kalau dirasa bermanfaat. Salam, sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Terima kasih.